ijazah palsu Bapak Jokowi ini. Apakah ini benar-benar palsu atau bukan palsu? Begitu terburu-buru, sesuatu yang nekat, sesuatu yang dilakukan tanpa berpikir panjang, atau maaf sekali ini adalah suatu hal yang berupa kebodohan. Konsekuensi ketika manusia ini sudah semena-mena, sudah semau-maunya, maka akan ada hari naasnya. Politik tidak ada yang namanya teman atau sahabat sejati. Begitu satu meja, tapi begitu keluar dari ruangan ini ternyata menikam dari belakang. Nah, ini yang terjadi mulai mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 atau Bapak Joko Widodo. Jadi ini ada tim kreatornya. Inilah Kiblat Papat, kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namaste. Warga Papat, senang sekali kembali lagi saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat ini untuk memprediksi seperti biasa menggunakan kartu tarot saya dan mata batin saya terkait hal-hal yang terjadi di Indonesia, baik di luar negeri, begitu ya. Namun akhir-akhir ini saya banyak sekali menyorot peristiwa-peristiwa penting di Indonesia, memprediksi pastinya ya apa yang akan terjadi ke depan. Nah, kali ini pun sama, dan ini sebenarnya sudah banyak sekali pertanyaan ya berkaitan dengan apa yang akan sebentar lagi saya prediksi, begitu ya, terkait ijazah palsu dari Presiden Republik Indonesia ke-7 atas nama Bapak Joko Widodo. Baik, warga Papat, begini, kasus ini bergulir sudah cukup lama ya, dari tahun 2022, berawal dari pelaporan dua orang di sini, Bapak Egy Sujana dan Bapak Bambang Trimulyono. Ya, kemudian yang akhirnya bergulir ya dari tahun 2022 begitu ya, lalu akhirnya kemudian menjerat beberapa orang yang akhirnya menjadi tersangka 8 orang, dan akhirnya yang cukup fenomenal ini adalah Dr. Tifa dan Bapak Roy Suryo di sini ya, yang sempat dilakukan penahanan beberapa waktu yang lalu, kemudian juga dibebaskan dan dilimpahkan ke kejaksaan. Lalu juga ada rumor ya yang mengatakan, nah ini sampai hari ini ketika saya membuat konten ini per tanggal 27 Juni ya, ini saya sempat mengecek apakah betul ada pelaporan resmi bahwa ijazah itu hilang, begitu ya, karena ini rumor ya, kita belum ada menemukan berita valid bahwa ini apakah betul atau tidak. Nah, ini juga yang akan nanti saya lihat. Ya, kemudian di email Kiblat Papat juga banyak sekali, bahkan ada komen-komen juga di Kiblat Papat begitu ya, Kak atau Bu tolong diprediksi tentang ijazah palsu Bapak Jokowi ini. Apakah ini benar-benar palsu atau bukan palsu begitu ya. Baik warga Papat, sebelum saya mulai memprediksi, karena ini kasus hukum ya berkaitan dengan pidana begitu ya. Begini, ini harus disikapi dengan bijak karena ini adalah prediksi dan ramalan, artinya bisa salah dan bisa benar. Dan ini tidak ada untuk dijadikan acuan begitu ya, dijadikan bukti valid begitu ya, jangan. Ya, misal pun di kemudian hari apa yang saya prediksi ini benar ya, anggaplah ini suatu hal yang memang real begitu ya. Jadi sikapi dengan bijak, jangan dijadikan sebagai acuan untuk kepastian hukum. Baik, warga Papat, seperti biasa saya akan menshuffle kartu tarot saya, mengambil 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card. Pertanyaannya adalah, apakah ijazah dari Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo, adalah palsu atau bukan? Baik, 1 kartu jumping card ini adalah kartu The Fool. Ya, ini jumping card ya, melompat ya kartunya. The Fool. Kemudian kartu yang kedua adalah
Seven of Wands. Kartu yang ketiga adalah Six of Wands. Dan bottom deck card saya adalah, wow, Nine of Wands. Ya, baik. 3 kartu ini amazing banget ya. Jarang-jarang saya mendapatkan kartu 3 terakhir atau termasuk bottom deck cardnya ini satu kartu yang sama, semua one semua. Begitu. Nanti akan saya jelaskan. Dan kartu yang pertama adalah kartu jumping ya tadi ya, kartu lompat tadi, seketika melompat. Kartu ini adalah kartu full, the full ya. Di sini juga kalau the full ini simbolnya juga 0 atau kosong begitu ya. The full ini kalau diartikan adalah sesuatu yang, mohon maaf ya, sesuatu yang kosong, sesuatu yang konyol, sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, sesuatu yang nekat, sesuatu yang dilakukan tanpa berpikir panjang, atau maaf sekali ini adalah suatu hal yang berupa kebodohan. Ya, kita kaitkan dengan pertanyaan yang awal tadi, apakah ini ijazah ini palsu atau ini tidak palsu? Gitu ya. Jika kita lihat dari kartu The Fool, ya ini kembali lagi saya ingatkan, ini jangan dijadikan acuan sebagai keputusan final atau kepastian hukum, karena ini berupa prediksi dan ramalan, bisa benar bisa salah. Sikapi dengan bijak. Ya, atau only have fun begitu ya kali ini ya. Karena ini riskan sekali. Baik, di sini kartu The Fool. The Fool ini mengisyaratkan sesuatu yang fake, sesuatu yang palsu, sesuatu yang konyol, sesuatu yang dilakukan untuk melakukan manipulatif atau pembodohan, atau sesuatu yang zero. Zero artinya nothing di sini ya, sesuatu yang tidak ada. Ya, artinya ini mengindikasi sekali ke arah bahwa I'm sorry to say ini adalah fake atau palsu. Ya, karena kartu The Fool ini menunjukkan ya sesuatu yang konyol, ya sesuatu yang nekat dilakukan. Untuk apa hal ini dilakukan? Ada Six of Wands ya, terlihat di sini seseorang yang memegang tongkat ya, wands ini tongkat ya, ada juga ini percikan api, kembang api, ada bara api, kemudian juga di bawahnya juga ada tongkat lain begitu ya. Ini menyimbolkan atau menggambarkan begitu ya, bahwa ketika ini dilakukan gitu ya, ketika keputusan ini dilakukan, ini bukan oleh satu orang, bukan oleh beliaunya ya, bukan murni bahwa oh iya begini warga papat, ketika seseorang mencalonkan dirinya menjadi atau dicalonkan begitu ya oleh partai atau oleh yang mendukungnya, oleh cukong-cukong gitu ya, bandar-bandar yang mendukungnya begitu ya. Nah, ini kan bukan hasil kerja satu orang. Artinya ini yang meng-create ini sampai ini menjadi sesuatu yang fake, sesuatu yang palsu. Ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang. Ya, bukan hanya dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 atau Bapak Joko Widodo. Jadi ini ada tim kreatornya. Ya, ada mastermind-nya di sini yang bermain begitu ya, yang meng-create ini sehingga oh iya nanti kita palsukan saja, dan ini disupport oleh orang-orang yang powerful. Gitu ya, sehingga ini bisa terjadi. Jadi ini bukan permainan receh, ini bukan permainan kecil begitu ya, dan ini saya melihat juga melibatkan elit global di luar sana untuk kepentingan yang sangat besar di Indonesia terkait kekayaan alam, sumber daya alam begitu ya, dan macam-macam yang akan dikeruk dari Indonesia ini gitu ya. Jadi ini bukan hanya sesuatu hal yang sepele atau kecil begitu ya tentang ijazah ini begitu. Jadi ini sangat deep begitu, akarnya jauh banget kalau kita telusuri. Jadi bukan sekonyong-konyong begitu ya, oh iya ini ijazahnya kita palsuin saja, bukan. Ya, ini ada satu rentetan, ada skenario besar di sini ya yang disupport gitu ya oleh orang-orang yang sangat besar, yang bahkan negara. Di sini ya saya melihat ini juga ada keterlibatan negara-negara besar, Amerika, sebagian dari Timur Tengah begitu ya. Ini kemudian juga
para elit global juga di sini juga saya melihat ya cukong-cukong ada Indonesia, 9 naga begitu ya. Nah, ini yang mensupport sehingga ini terjadi, sehingga ini manipulatif, sehingga ini konyol begitu ya untuk apa ya, mohon maaf, sehingga rakyat Indonesia ini seperti ditipu begitu ya, tanda kutip begitu ya, bahwa ini ya inilah ya suatu cacat hukum yang luar biasa yang terjadi di Indonesia begitu ya, yang kita lihat hari ini. Dan beliau sudah selesai begitu ya masa jabatan 10 tahun, kemudian juga ini anak dari beliau sekarang menjadi wakil presiden. Ini juga diragukan begitu ya, mungkin di lain waktu saya akan melihat begitu ya, tapi ini yang saya sedang prediksi atau saya ramalkan ini karena memang ini sedang menjadi berita yang sangat viral, menjadi tanda tanya yang cukup besar begitu ya bagi rakyat Indonesia dan warga papat di rumah. Lalu di sini ya, ini tadi saya bilang kartu ini wands terus begitu ya. Ini six of wands. Ya, ini dibungkus dengan sempurna, perfect sekali selama 10 tahun ya, dibungkamkan semua media untuk pencitraan, branding, mungkin dari masa kampanye begitu, bahkan sebelumnya mungkin ya kan sudah disetting begitu ya oleh tim brandingnya begitu ya. Nah, ini dibungkus dengan sempurna. Namun ya inilah ya, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan suatu bangkai ya, suatu saat ini akan terkuak, ini akan tercium aroma busuknya. Ya, jadi kalau hari ini begitu ya ada warga Indonesia atau masyarakat yang mulai menggugat begitu ya, walaupun ini membutuhkan waktu lama bahkan sampai ditahan Dr. Tifa dan Roy Suryo begitu dalam peristiwa ini gitu ya, dijadikan bahwa mereka ini pelaku pemfitnah begitu ya. Namun di sini kebenaran itu akan menemukan jalan. Ya, kebenaran itu akan menemukan jalannya dengan caranya, cepat atau lambat begitu ya. Tidak ada manusia yang akan mampu selamanya menyembunyikan, tidak ada. Karena alam pun akan bertindak begitu ya. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan aib ya dengan mungkin powerfulnya gitu ya, tapi ingat kita ini manusia yang tetap memiliki limit. Di atas langit masih ada langit begitu ya, di atas kehebatan manusia yang menganggap dirinya ini adalah the Godfather begitu ya, adalah dia seorang dewa dan Tuhan begitu ya. Namun ya, Tuhan itu, semesta itu tidak akan melihat yang seperti itu. Kembali lagi, segala sesuatu ini dinilai dari energi, frekuensi. Ketika manusia ini sudah semena-mena, sudah semau-maunya, maka akan ada hari naasnya. Ada waktunya tiba, ada penghakimannya, baik di muka bumi atau mungkin nanti di akhirat. Namun saya melihat di sini ada sesuatu yang akan terkuak. Ya, sesuatu yang disusun rapi sekali, namun saya melihat ini berkaitan dengan situasi saat ini yang memang cukup fluktuatif ya dalam politik di Indonesia. Itu tadi yang saya bilang, dalam politik tidak ada yang namanya teman atau sahabat sejati begitu ya. Hari ini kongsi, besok pecah begitu. Hari ini mungkin satu meja, tapi begitu keluar dari ruangan ini ternyata menikam dari belakang. Nah, ini yang terjadi, mulai terjadi pecah kongsi, mulai kembali untuk menunjukkan ya kebusukan lawan atau temannya yang kemudian menjadi musuh dalam selimut, yang sudah saya peringatkan berkali-kali di prediksi saya sebelumnya bahwa terkait ya Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Prabowo Subianto, untuk berhati-hati karena lingkaran terdekatnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya termasuk di dalam kabinetnya ini kan masih bawaan banyak sekali, hampir berapa persen begitu ya dari kabinet sebelumnya atau orang-orang dari masa kepemimpinan dari Bapak Joko Widodo. Begitu ya. Kemudian di bottom deck card saya, Nine of Wands. Ya, terlihat di sini setengah mati ya, dalam arti mengangkat ya. Ada beban di sini yang luar biasa yang diupayakan gitu, seolah-olah ini untuk kita buktikan bahwa ini adalah benar begitu ya, bahwa ini sah, bahwa ini resmi.
Dan juga ini berkaitan dengan rombongan dari Dr. Tifa dan Roy Suryo ya. Di sini yang saya lihat berjuang mati-matian juga untuk melakukan pembuktian karena lawannya di sini bukan hanya sosok satu orang dari Bapak Jokowi begitu, tapi di belakangnya beliau ini yang maha dahsyat ini yang harus bisa mereka apa ya kalahkan begitu ya dalam dalam arti begini, kita tidak bisa menutup mata ya bahwa di beberapa institusi, instansi ini kan banyak sekali kaki tangan ya yang tidak mungkin akan jujur, yang akan pro ke sana begitu ya. Nah, inilah ya kemudian saya melihat ini sangat berat sekali ya buat saat ini ya. Saat ini buat Bapak Jokowi ini adalah suatu beban yang berat sekali walaupun saat ini mungkin beliaunya tidak menunjukkan begitu ya. Bahkan saat ini sedang safari gitu ya, roadshow ke daerah-daerah begitu ya dalam safari politiknya ini pun juga saya melihat uh, memiliki beberapa kaki ya, selain untuk mengkampanyekan atau mungkin untuk dalam PSI ya, beliaunya di PSI begitu ya, tapi saya melihat ini juga sesuatu yang tanda kutip ya ada keinginan lagi begitu ya. Nah, inilah ya ketika manusia tidak pernah merasa cukup ya, tidak pernah merasa cukup baik dalam kehidupannya, dalam materinya, begitu ya. Ketika sudah pernah menjadi presiden, masih punya keinginan lanjut lagi mungkin 3, 4, 5 periode, begitu ya. Ini ya, jadi hati-hati. Ini tahun 2026 ini energinya luar biasa. Di sini juga tahun pembalasan karma, baik karma baik dan karma buruk ya ketika seseorang ini melakukan banyak sekali tindakan-tindakan manipulatif merugikan manusia lain begitu ya bahkan di sini mungkin berkaitan dengan hak-hak hidup ya dari masyarakat Indonesia tapi dikorupsi begitu ya dengan itu tadi modus-modus bahwa ini program begitu tapi kenyataannya tidak ada yang jalan bahkan saya ingat IKN ya IKN ini kan di kepemimpinan Bapak Joko Widodo berapa ribu triliun habis di sana yang sampai hari ini juga kita tidak tahu kemana ya ini keringatnya rakyat Indonesia dari pajaknya rakyat Indonesia kemudian harus hutang juga ke luar negeri begitu ya. Nah ini begitu ya kemana pertanggungjawabannya yang sampai hari ini pun IKN ini tidak belum aktif begitu siapa yang mau nempatin di sana apakah akan mangkrak begitu saja nah ini kan begitu ya proyek-proyek mangkrak seperti ini jangan dianggap ini suatu hal yang legal sesuatu yang biasa ketika manusia mungkin mampu dia menguasai hukum menguasai pasal-pasal karena mereka ini grupnya ini powerful tapi ingat ya alam Tuhan begitu ya semesta ini mencatat dan energi dari spiritual ini ya di tahun 2026 ini adalah pembalasan karma. Ya, jadi kalau ini sampai terkuak kemudian nanti selaras dengan apa yang saya baca ini ya inilah begitu ya memang sudah waktunya untuk sadar, sudah waktunya untuk kembali lagi menjadi manusia, begitu ya. Mungkin kemarin menganggap dirinya dewa dan sebagai Tuhan, begitu ya, yang tidak pernah merasa cukup dan puas. Nah, eling lan waspada seperti yang pernah saya sampaikan di prediksi satu suro kemarin begitu ini waktunya manusia untuk kembali ke jati diri ya untuk tahu arti kata enough begitu ya untuk tahu arti kata cukup untuk tahu juga bahwa saya sudah banyak sekali mengeruk ya darah, keringat, air mata warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang hari ini hidupnya bisa kita lihat ya. Ya. Nah, inilah ya warga Papat bagaimana prediksi dari kartu tarot saya dan mata batin saya terkait ijazah dari Presiden Republik Indonesia ke-7 atas nama Bapak Joko Widodo. Kembali lagi saya ingatkan ini bukan berkaitan dengan keputusan mutlak dan bukan juga berkaitan dengan apa ya untuk dijadikan bukti di pengadilan bukan ini hanya prediksi dan ramalan bisa benar dan bisa salah sikapi dengan bijak ya jika di kemudian hari ini memang benar ya walah walam.